Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Sehat ditandai dengan kondisi fisik, mental, spiritual, dan juga sosial yang bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Nah, kesehatan akan mendukung setiap orang untuk menjalankan perannya dengan produktif. Jika seseorang mengalami kondisi yang lemah atau kurang sehat, ia akan mengupayakan untuk segera sembuh dan kondisi menjadi lebih baik. Maka, kesembuhan ini tuh menjadi harapan terbesar dari semua orang yang sakit. Nah, untuk mencapai kesembuhan, manusia bertindak dengan memanfaatkan layanan pengobatan. Salah satunya adalah dengan layanan pengobatan alternatif. Nah, di Indonesia sendiri, layanan pengobatan tradisional atau layanan pengobatan alternatif sudah digunakan sejak zaman nenek moyang. Seiring dengan perkembangan zaman pun, pemanfaatan layanan pengobatan ini tidak kalah eksis dengan penggunaan layanan pengobatan medis. Lalu, apa sih layanan pengobatan alternatif itu? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan alternatif atau tradisional ini tuh merupakan pengobatan dan atau perawatan melalui cara serta obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam undang-undang ini tuh juga disebutkan bahwa ada dua jenis pelayanan pengobatan alternatif atau tradisional, yaitu pelayanan kesehatan berbasis keterampilan tradisional dan pelayanan kesehatan obat tradisional. Nah, selain itu, semua jenis pelayanan kesehatan tradisional didorong dan dipantau oleh pemerintah agar dapat diperhatikan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar. Yang selanjutnya nih ada pengertian layanan pengobatan alternatif menurut WHO atau World Health Organization. Jadi menurut WHO ini, layanan pengobatan alternatif atau tradisional ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori, kepercayaan, dan pengalaman orang-orang dengan adat dan tradisi budaya. Dan yang terakhir adalah menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengobatan alternatif atau tradisional ini tuh merupakan salah satu upaya pengobatan atau perawatan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan. Nah, selain itu, pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional juga diartikan sebagai pengobatan yang dipilih seseorang ketika pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan. Nah, maka secara umum pelayanan kesehatan alternatif adalah pelayanan non-medis yang menggunakan metode, peralatan, dan obat-obatan yang tidak termasuk dalam pengobatan medis konvensional, tetapi diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diyakini bermanfaat. Pengobatan alternatif menurut Mangun Prasojo Hidayati terdapat beberapa kelompok, yaitu pengobatan Cina. Ada herbal, akupuntur, dan akupressure, diet dan nutrisi, tuina atau pijat pengobatan Cina. Yang kedua ada spiritual healing atau terapi rohani. Yang ketiga sumber bahan dari alam, yaitu ada aromaterapi, terapi energi bunga, terapi kristal, terapi lilin, terapi energi piramida, dan helioterapi. Yang keempat ada terapi refleksi, meditasi, yoga, terapi tertawa, dan hot stone massage. Dan ini ada pengobatan alternatif etnomedis. Poin pertama, pengelompokan obat alternatif dapat dilakukan dari kelompok etnis atau nilai budaya, yaitu pengobatan Cina, pengobatan Arab, pengobatan India, dan pengobatan Yunani. Dan untuk poin B, pengobatan jenis ini juga dapat merujuk pada identitas kepercayaan agama, pengobatan Hindu, pengobatan Islam, pengobatan Tao, dan pengobatan berdasarkan nilai-nilai agama. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Di sini ada kategori pengobatan alternatif di Papua. Ada 6 pengelompokan pola pengobatan, yaitu yang pertama ada pola pengobatan jimat, yang kedua pola pengobatan kesurupan, yang ketiga pola pengobatan pengisapan darah, yang keempat pola pengobatan injak, yang kelima pola pengobatan pengurutan, yang keenam pola pengobatan ukuk.
Di sini ada juga berdasarkan unsur agen yang digunakan. Terdapat 6 unsur agen yang digunakan, yaitu yang pertama ada herbal agency, yang kedua animal agency, yang ketiga material agency, yang keempat mind agency, yang kelima event agency, dan yang terakhir manajemen life agency. Materi selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi penggunaan layanan pengobatan alternatif. Menurut Maddox, pengobatan alternatif memiliki sesuatu keistimewaan, yaitu lebih simpatik daripada pengobatan medis modern. Simpatik yang dimaksud adalah ketika dalam proses pengobatan alternatif penuh dengan pembicaraan dan sentuhan yang membuat pasien menjadi lebih tenang dan rileks. Sedangkan pengobatan medis modern, pasien cenderung merasa tegang dan was-was. Kesimpulan, pengobatan alternatif merupakan upaya pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan. Pengobatan alternatif dipilih pasien untuk menyembuhkan penyakit karena dinilai memiliki harga yang ekonomis, minim efek samping, dan mudah ditemukan. Metode dan bahan-bahan yang digunakan pun sangat bervariatif. Pasien memilih dan menggunakan pengobatan alternatif juga dikarenakan adanya kepercayaan dan keyakinan dalam diri pasien bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya.